Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru hari ini, Senin 2 Mei 2022. Mari kita bersyukur jika pagi ini masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum melakukan segala aktivitas kita hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk istirahat semalam dan atas penyertaan serta perlindungan-Mu pada kami. Pagi ini, sebelum melakukan segala kegiatan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan salah pilih. Terambil dari Matius 19 ayat yang ke-16 hingga yang ke-26. Tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-23 dan 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi para penggemar novel tentu tidak asing lagi dengan judul-judul berikut ini, yaitu The Hobbit dan The Lord of the Ring, karya J.R.R. Tolkien. Berawal dari novel yang banyak mencuri perhatian publik, akhirnya kemudian diputuskan untuk diluncurkan dalam bentuk film. Salah satu karakter yang unik dalam kisah The Hobbit dan The Lord of the Rings adalah Gollum. Gollum atau yang juga dikenal dengan nama Sméagol, Slinker, Snake, Stinker, dan Trahalt ini adalah salah satu karakter yang pertama kali diperkenalkan dalam novel The Hobbit, kemudian dijumpai kembali dalam novel The Lord of the Ring, bahkan menjadi karakter penting. Dikisahkan Gollum mula-mula bertingkah tidak seperti dirinya sendiri. Perubahan tingkahnya semakin menjadi-jadi ketika ia kemudian menemukan sebuah cincin ajaib yang menarik perhatiannya. Ia tampak berubah menjadi makhluk mengerikan yang hidup hanya untuk cincin itu. Bahkan ia menyebut cincin itu dengan sebutan sayangku. Pada akhirnya cintanya pada cincin itu membawanya kepada kematian. Melalui sepenggal kisah karakter Gollum ini, kita kemudian diingatkan untuk berhati-hati dalam meletakkan perasaan cinta. Apabila cinta itu diletakkan pada hal yang semu atau fana, maka akan berujung pada kematian. Pada bagian firman Tuhan hari ini kita juga melihat akan kisah seorang muda yang salah meletakkan cintanya. Orang muda ini meletakkan atau mengikatkan hatinya pada sesuatu yang fana, yaitu harta dan tahta duniawi. Pada saat itu Yesus bertemu dengan seorang muda yang hidupnya dikelilingi oleh kekayaan dan kekuasaan. Inilah jalan hidup yang diinginkan oleh kebanyakan orang, bukan? Orang muda itu kemudian datang kepada Yesus dan membawa satu pertanyaan. Di dalam ayat 16 ia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Meskipun tampaknya ini adalah seperti pertanyaan yang tepat, sebab ia ingin tahu bagaimana cara mencapai surga. Namun, satu kata yang perlu kita perhatikan adalah kata kulakukan. Kata ini memiliki pengertian menjadi atau mengusahakan. Yesus mengatakan di ayat 21 untuk ia menjual semua harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin. Orang muda itu diperhadapkan pada pilihan mengikut Yesus atau mempertahankan hartanya. Namun, ia tidak bisa memilih keduanya, sebab sebagian hatinya telah terikat pada hartanya. Sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada cara untuk mengikut Yesus tanpa menyangkal diri dan meninggalkan godaan dunia. Jangan salah pilih dan salah mengikatkan cinta, sebab akan berujung pada kematian.
Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk mengikatkan cinta kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi cinta yang utama dan terutama sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati apapun juga yang akan kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan dan menjadikannya indah, menjadikannya berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.